Perkenalkan, nama saya Yembane. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat menyelami ontologi, epistemologi, dan psikologi pendidikan menuju implementasi nyata. Yang pertama, landasan filosofi pendidikan. Menggali ontologi atau keberadaan ilmu, epistemologi atau cara memperoleh ilmu, dan aksiologi atau nilai-nilai pendidikan sangat penting untuk desain sekolah progresif di pendidikan. Bagaimana filosofi ini mempengaruhi pendidikan di daerah? Ada 3. Yang pertama itu ontologi, yaitu bagaimana ilmu dan pengetahuan itu dipandang. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh. Yang ketiga aksiologi atau nilai-nilai yang diimplementasikan dalam edukasi. Yang berikutnya itu tantangan dan peluang. Dalam menghadapi tantangan yaitu rendahnya literasi sains dan akses pendidikan bermutu terutama dalam Kabupaten Maibrat, pemerintah daerah berupaya mengembangkan model pembelajaran berbasis sains. Bagaimana landasan filosofi ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi mempengaruhi pendidikan di sini, mengajak kita memahami filosofi pendidikan yang kental dengan konteks lokal, menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermakna kultur sosial bagi masyarakat. Yang berikut yaitu pentingnya sekolah di masa depan. Ini sangat penting topik ini karena kita tahu bahwa karakteristik geografis dan sosial budaya yang khas menimbulkan persoalan dalam pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran IPA, di mana data menunjukkan kesenjangan kualitas dan akses pendidikan yang sesuai kebutuhan lokal dan mempengaruhi daya saing anak-anak. Yang berikut yaitu fondasi filosofi pendidikan. Fondasi filosofi pendidikan ada 3. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, ketiga aspek ini menjadi fondasi penting untuk membangun pendidikan yang efektif dan bermakna. Yang berikut yaitu konsep dasar dalam pendidikan. Ada 3 yang kita sudah bahas tadi. Yang pertama ontologi, di mana dia menekankan bahwa menelaah objek ilmu pengetahuan atau fenomena alam yang dapat diamati dan dipelajari melalui pendekatan ilmiah. Sedangkan epistemologi membahas bagaimana pengetahuan IPA diperoleh, divalidasi, dan dipahami dari observasi hingga metode. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini berfokus pada nilai dan etika dalam pendidikan, termasuk kejujuran ilmiah, rasa ingin tahu, dan etos belajar berakar budaya lokal. Nah, ontologi ini kita tahu bahwa ontologi ini memahami realitas lokal, di mana di dalam dunia pendidikan ontologi menuntut tentang pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tidak lepas dari konteks alam dan budaya setempat. Nah, kita tahu bahwa di hakikat contohnya nih, di hakikat pembelajaran IPA harus mencangkup tentang realitas yang hidup dalam keseharian masyarakat. Nah, termasuk dalam hubungan spiritual dan sosial mereka dalam alam. Contohnya, masyarakat adat menganggap hutan sebagai rumah leluhur dalam sumber kehidupan, bukan sekedar objek studi ilmiah.
ontologi harus memperluas cakupan dari ilmu empiris menjadi ilmu yang memahami kehidupan secara holistik. Yang berikut epistemologi. Nah, di epistemologi ini menekankan tentang pengetahuan melalui pengalaman. Nah, di mana epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Di Papua, termasuk di tempat saya, metode pembelajaran terkadang tidak efektif, terutama dalam pembelajaran IPA. Nah, yang efektif ini, pembelajaran IPA yang efektif ini menekankan tentang pengalaman langsung dan kearifan lokal. Pendekatan etosia sains menggabungkan pengetahuan tradisional dan metode ilmiah modern, membuat pembelajaran lebih relevan dan kontekstual. Contohnya, anak-anak diajak mengamati lingkungan, terus bereksperimen sederhana, serta mendengarkan cerita dan praktik masyarakat tentang alam. Nah, ini akan menumbuhkan pemahaman kritis, reflektif terhadap peserta didik, serta dapat memperkaya wawasan ilmiah melalui dialog-dialog budaya yang dilakukan oleh peserta didik dengan masyarakat tentang alam. Yang berikut yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah nilai dan dia menekankan tentang nilai dan etika dalam pendidikan. Aksiologi menghubungkan dengan nilai dan tujuan pendidikan, di mana pendidikan harus menanamkan nilai seperti keingintahuan, kejujuran ilmiah, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Di kabupaten yang saya tempati, Kabupaten Maibrat ini, nilai-nilai kearifan lokal sangat baik, dan itu dipadukan dengan nilai dan etika dalam pendidikan itu sangat mendukung dengan pembelajaran. Nah, nilai-nilai kearifan lokal seperti penghormatan terhadap alam dan harmoni dengan lingkungan harus menjadi bagian dari integral pembelajaran ini, terutama di dalam pembelajaran IPA. Nah, contohnya nih, program pelestarian lingkungan oleh sekolah yang dapat dilakukan oleh siswa, yang tidak hanya mengajarkan sains lingkungan, namun juga mengajak siswa terlibat aktif dalam kelestarian hutan dan sungai. Nah, ini merupakan nilai kejujuran, menumbuhkan juga kerjasama antar teman, dan rasa hormat terhadap alam dan budaya menjadi fondasi karakter peserta yang bertanggung jawab. Nah, hal-hal ini yang sederhana, kontekstual, namun peserta didik dapat terlibat langsung dan dapat menumbuhkan nilai dan etika dalam pendidikan. Yang berikut yaitu bagaimana sih cara membangun masa depan pendidikan ini. Nah, pendidikan ini harus dibangun dari yang kita tahu bahwa filsafat pendidikan yang utuh, dan mulai dari ontologi menegaskan ilmu adalah refleksi, ilmu adalah realitas, epistemologi menuntut cara memperoleh ilmu secara sistematis, dan aksiologi memperkuat nilai moral dan etika. Nah, dari ketiga aspek ini menghasilkan pendidikan yang meningkatkan pengetahuan, membentuk karakter peserta didik, menumbuhkan kesadaran sosial, serta sekolah di masa yang akan datang menjadi pusat pembelajaran yang kontekstual, relevan, transformatif, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga guru bukan hanya membimbing, bukan hanya penceramah, tapi guru menjadi fasilitator untuk anak-anak yang akan terjun langsung ke dalam kegiatan ini. Nah, dari kegiatan ini kita mempersiapkan generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman yang sekarang ini dengan canggihnya, dengan teknologinya, dengan ilmu pengetahuan yang berakar pada nilai budaya dan berlanjutan. Nah, ini tidak akan menghilangkan nilai dan
secara nilai, etika, moral, secara sistematis, secara realistis, tapi ini akan menumbuhkan pendidikan yang utuh melalui pemahaman filsafat. Itu adalah pemaparan dari saya tentang filsafat, di mana filsafat ini ada 3 aspek yang mencangkup. Sekian dan terima kasih.